Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wendiani, insya Allah akan mereview mengenai buku Total Quality Management, yang dimana saya akan membahas mengenai bab 10 sampai dengan bab 12, yang dimana bab 10 sampai 12 ini menerangkan mengenai teknik alat dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan mutu. Kemudian yang ke-12 benchmarking mengenai teknik yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga itu perencanaan strategis mutu. Pada bab 10 yaitu mengenai alat dan teknik peningkatan mutu pendidikan, yang dimana alat dan teknik ini yaitu suatu cara identifikasi dan memecahkan masalah secara kreatif, yang dimana untuk menyatukan berbagai alat yang berguna untuk mengimplementasikannya. Nah, beberapa alat dan teknik peningkatan mutu tersebut diantaranya itu ada brainstorming, affinity networks, fishbone or Ishikawa diagrams, Pareto analysis, career path mapping, quality function development. Nah, yang biasa digunakan dalam peningkatan mutu adalah brainstorming. Kemudian akan digabungkan brainstorming tersebut, alat ini menyatukannya dengan affinity networks, fishbone or Ishikawa diagram, Pareto analysis, career path mapping, quality function development. Jadi alat-alat ini ada saling keterkaitan dengan brainstorming. Nah, brainstorming ini adalah yang dimana alat yang memanfaatkan kreativitas tim dan membuatkan tim untuk menghasilkan ide dan masalah dengan cepat. Nah, brainstorming sangat berguna untuk masalah yang tidak memerlukan solusi teknis atau mendalam di mana kalian profesional tidak dibutuhkan. Kemudian brainstorming ini akan lebih digunakan ketika menggunakan affinity networks atau jaringan kerja. Begitupun dengan fishbone or Ishikawa diagrams. Selanjutnya pada bab 12 itu terdapat teknik benchmarking, yang dimana benchmarking adalah suatu proses identifikasi terhadap produk dan proses produksinya hingga produk tersebut dikirimkan. Nah, benchmarking memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri yang serupa maupun dengan industri yang berbeda. Benchmarking sendiri adalah cara membangun keunggulan kompetitif tentang mencari tahu siapa yang terbaik dan berusaha untuk lebih baik. Benchmarking menyediakan sarana belajar untuk melakukan hal yang lebih baik daripada pemimpin pasar. Nah, tujuan utama dari benchmarking itu sendiri yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara atau praktek terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Benchmarking dapat dilakukan untuk proses produk, jasa, maupun sistem dalam satu organisasi. Benchmarking adalah alat kualitas penting dan berguna yang tidak hanya untuk perbaikan terus-menerus, tapi juga memberikan perbandingan yang diperlukan untuk tujuan akuntabilitas. Dimaksudkan untuk perbandingan diantaranya itu tidak untuk menyalin atau mencoba mengejar ketertinggalan, memata-matai, ataupun yang lainnya. Nah, benchmarking dalam dunia pendidikan itu sendiri yaitu mengenai pembandingan internal dari lembaga pendidikan, pembandingan fungsional dan kolaboratif, kemudian ada klub perjalanan pendidikan, kemudian pembandingan umum. Nah, proses benchmarking itu sendiri yaitu yang pertama menentukan apa yang akan diukur, kemudian menentukan kepada siapa akan dilakukannya benchmark itu sendiri. Setelah itu menentukan kepada siapa yang akan dilakukan benchmark. Kemudian kita kemudian mengumpulkan data. Setelah pengumpulan data, menganalisis data tersebut. Kemudian setelah dianalisis, merumuskan tujuan dan rencana tindakan selanjutnya. Pada bab selanjutnya yaitu mengenai perencanaan strategis mutu, yang dimana
Kualitas tidak terjadi begitu saja, kualitas harus direncanakan. Kualitas menjadi papan utama dalam strategis lembaga dan perlu pendekatan sistematis menggunakan proses perencanaan strategis yang ketat. Strategis perencanaan adalah salah satu papan utama dari TQM. Tanpa ada perencanaan jangka panjang yang jelas, arah lembaga tidak dapat merencanakan peningkatan kualitas. Strategi harus menjadi konsep penguatan fokus pelanggan. Sebuah visi yang kuat adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terpenting untuk institusi apapun. Nah, dalam merencanakan strategi mutu sendiri, yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, kita memiliki visi dan misi. Yang dimana, apa sih tujuan dari visi dan misi itu sendiri? Apa visi dan misi dari visi, misi, dan nilai dari lembaga kita itu sendiri? Kemudian, kita harus mengetahui dalam merencanakan itu kebutuhan dari para pelanggan ataupun pelajar dalam dunia pendidikan. Pertama, siapakah pelanggan kita? Yang keduanya, apakah yang diharapkan dari pelanggan kita atau pelajar, seperti itu. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi harapan dari pelanggan itu. Yang keempat, apa yang dibutuhkan para pelajar dari institusi yang diinginkannya. Kemudian metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelajar pelanggan. Nah, biasanya kita melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan atau pelajar menggunakan analisis SWOT seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui apa kebutuhan pelanggan atau pelajar, kita harus mengetahui juga apa sih kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan kita dapatkan pada lembaga kita itu sendiri. Kemudian faktor apa saja yang penting bagi kesuksesan lembaga kita. Kemudian bagaimana lembaga kita untuk mencapai suatu kesuksesan, seperti itu. Selanjutnya, dalam merencanakan strategis itu, kita harus merencanakan bagaimana cara kita meningkatkan mutu para staf kita. Yang pertama itu, dalam meningkatkan mutu itu kita harus mengetahui dulu apa standar yang akan kita gunakan pada lembaga kita. Terus bagaimana kita menyampaikan mutu yang akan dimiliki oleh lembaga kita. Terus biaya apa yang harus kita keluarkan untuk meningkatkan mutu tersebut. Setelah itu, kita harus mengetahui investasi sumber daya manusia yang dimiliki lembaga kita. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang seharusnya kita lakukan terhadap para staf kita. Kemudian apakah itu sudah cukup berinvestasi pada sumber daya yang kita miliki pada staf kita. Kemudian bagaimana cara kita juga mengembangkan staf kita itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui sumber daya yang kita miliki, kemudian kita evaluasi proses yang telah kita rencanakan. Apakah kita memiliki proses dalam menghadapi sesuatu yang salah, terus bagaimana kita tahu bahwa kita telah sukses, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.